Ya, teman-teman sekalian yang ada di pusat kesehatan masyarakat, dimanapun teman-teman berada, ataupun mungkin yang ada di dinas kesehatan. Ah, saya coba bikin YouTube ini ya tentang akreditasi puskesmas, di mana ada kebijakan tentang siap revisi 5 bab. Kenapa saya buat YouTube ini? Karena eh, lumayan banyak yang bertanya. Sebetulnya kita ngelaksanain yang 9 bab atau yang 5 bab di tahun 2022 ini. Kalimat itu muncul karena adanya beberapa puskesmas di kabupaten kota yang memang tahun 2022 ini di DPA-nya DAK non fisik tahun 2022, mereka puskesmas itu direncanakan akreditasi di 2022 ini ya. Mungkin berpikir bahwa penanggulangan COVID sudah andai mungkin ya, direncanakan dulu di Desember 2021 mungkin ya, direncanakan bahwa landai sehingga dimasukkanlah akreditasi sebagai dasar program Kemenkes untuk tahun 2022 ini. Namun ya itu tadi, ternyata kebijakan tentang kita menggunakan 9 bab atau 5 babnya belum muncul ya. Kalau yang 9 bab jelas ada Permenkesnya, yang 5 bab belum muncul Permenkesnya ya. Jadi seperti itu. Jadi saya coba ya memberikan informasi ya. Namun informasi ini jangan ditelan mentah-mentah ya, karena saya juga dapatnya baik itu lewat berbagai pertemuan, baik itu dari surveyor ya, baik itu uh, berdasarkan analisa saya saja ya, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman bersiaplah ya dengan yang 5 bab, bersiaplah dengan 5 bab ya, bersiaplah dengan teman-teman memperhatikan bahwa ada program prioritas nasional, dan bersiaplah dengan mutu yang menjadi salah satu kepentingan teman-teman, agar teman-teman bermutu dalam memberikan pelayanan, sehingga akreditasinya diharapkan 2022, 2023, 2024 minimal semua puskesmas utama ya, seperti itu. Walaupun terus terang masih banyak faktor, ada sumber daya manusia kesehatannya, ada sarana prasarananya yang masih terkendala. Terkendalanya banyak kok ya. Ada yang terkendala karena masalah tanahnya masih bermasalah, tanahnya belum 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 punya Pemda gitu ya, tanahnya masih ada yang masih hibah, ada yang masih menempel di BUMN, di BUMD gitu ya, masih masih seperti itu, masih kerjasama dan sebagainya ya. Jadi itu harus disikapi ya. Baik teman-teman, kalau bicara puskesmas, yang utama adalah teman-teman memahami bahwa puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat. Perkesmasnya, peraturan perkesmas, sorry, jadi perkesmas. Permenkesnya jelas ya, bahwa Permenkesnya adalah Permenkes 43 tahun 2019 ya. Jadi dasarnya itu. Jadi dasarnya Permenkes nomor 43 tahun 2019 ya. Itu menjadi dasar teman-teman menjalankan fungsi, prinsip dan fungsi di puskesmas. Tapi teman-teman juga pahami bahwa akreditasi ini sudah berjalan lama ya. Jadi teman-teman yang sekarang melaksanakan pelayanan kesehatan di puskesmas ya, karena teman-teman bekerja sama dengan BPJS, dan BPJS punya aturan Permenkesnya juga, di mana salah satunya adalah ada poin tentang PKS. Puskesmas dengan BPJS salah satunya puskesmas harus terakreditasi.
Sehingga ketika pandemi COVID kemarin tahun 2020, 2021 ya dan 2022 ini ya, puskesmas yang asalnya siap untuk akreditasi di 2020 dengan tujuan ya kabupaten kota bisa 100% terakreditasi, baik itu dasar, madya, utama, dan paripurna, ternyata akhirnya tidak terjadi ya. Sehingga ada beberapa kabupaten kota yang belum 100% puskesmasnya terakreditasi ya. Baik itu bicaranya puskesmas dalam satu kecamatan maupun puskesmas yang secara kecamatan sudah 100%, tetapi ada puskesmas di kecamatan tersebut yang belum terakreditasi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi dasar kebijakannya sekarang menggunakan apa? Dasar kebijakannya adalah sekarang menggunakan surat edaran nomor 133 tahun 2022 ya. Di mana surat edaran itu adalah teman-teman yang sertifikat akreditasinya masih ada sampai dengan tahun 2019 ya. Kemudian teman-teman yang sertifikatnya sudah habis ya di masa PP Covid ini, ternyata teman-teman masih dinyatakan layak bekerja sama dengan BPJS ya, layak mendapatkan kapitasi ya dengan dasar surat edaran surat edaran nomor 455 ya kalau nggak salah ya tahun 2020 ya, yang kemudian disikapi dengan munculnya surat edaran nomor 133 tahun 2022 ini ya, yang menyatakan bahwa sertifikat akreditasi teman-teman puskesmas dan surat pernyataan komitmen mutu pelayanan teman-teman di puskesmas masih berlaku ya sampai 1 tahun akreditasi surat edaran ini ditandatangani. Surat edarannya ditandatangani adalah pada tanggal 18 Februari 2022, sehingga 1 tahun kedepannya adalah tanggal 18 Februari 2023 hingga Maret 2023. Kalau tidak ada kebijakan apapun terkait surat edaran ini ya, maka teman-teman pada Maret 2023 akan ada namanya tsunami akreditasi ya, karena banyak sekali teman-teman yang tidak terakreditasi di tahun 2023 kalau surat edaran ini belum bisa disikapi oleh teman-teman sekalian karena kebijakan dari Kemenkesnya belum muncul misalnya, tapi saya yakin lah pasti itu muncul ya. Dengan landainya PP Covid ini, landainya penanganan Covid ini, insya Allah pasti akan muncul ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatikan Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 ini tentang pusat kesehatan masyarakat, bahwa teman-teman itu melaksanakan 2 fungsi penyelenggaraan, yaitu fungsi penyelenggaraan UKM dan fungsi penyelenggaraan UKP ya. UKM dan UKP berarti teman-teman yang sudah pernah akreditasi atau pernah menyaksikan puskesmas tetangganya akreditasi dengan menggunakan 9 bab sudah ada kan di memori teman-teman bahwa ada Pokja UKM, ada Pokja UKP yang 9 bab itu ya. Jadi memang Permenkes 43 ini berbicara bahwa puskesmas menjalankan 2 fungsi penyelenggaraan, yaitu UKM dan UKP. Nah, dalam penyelenggaraan UKM dan UKP yang ada di pasal 5, tolong dihafalin ya. Yang ada di pasal 5 ini ya, kan teman-teman kan ingin puskesmasnya bermutu ya. Di pasal 5 ini ternyata di Permenkes 43 yang menggantikan 75 ya tahun 2014, walaupun di 75 tahun 2014 juga ada ya tentang akreditasi ya, bahwa akreditasi ini diatur di Permenkes 43 ini ya, yaitu ada di pasal 57 ya, ada di pasal 57. Hanya 3 tahun sekali teman-teman akreditasi ya. Kita nggak tahu nih ke depan akreditasi ini seperti apa, apakah pembiayaannya masuk ke DAK non fisiknya Kemenkes atau ternyata menjadi pembiayaan di APBD-nya kabupaten kota, atau mungkin menjadi salah satu
kemandirian teman-teman Puskesmas untuk melaksanakan akreditasinya secara mandiri ya. Apalagi untuk teman-teman yang sudah BLUD mungkin ya, dengan kemampuan rekrutmen, dengan kemampuan tata kelola, dengan kemampuan remunerasi ya, dengan kemampuan PKIS-nya ya, perjanjian kerjasamanya dengan beberapa institusi ya, ataupun dengan kemitraannya ya, teman-teman mungkin sudah punya kemandirian, kemampuan ya, dengan sumber dana yang ada di puskesmasnya untuk akreditasi mandiri untuk puskesmas ini ya. Seperti di klinik swasta ya, mereka mandiri kan, tidak dibayar oleh APBD ataupun Kemenkes. Jadi seperti itu. Kemungkinan bisa jadi seperti itu ya. Dan di ayat 2-nya berbicara bahwa ini berbicara bahwa akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi sampai detik ini Permenkesnya belum ada untuk siap revisi 5 bab ya. Sampai detik ini tanggal berapa ini ya, bulan Juni ya, ini bulan Juni, pertengahan Juni 2022 ya, belum ada Permenkes yang bicara pasal maupun lampiran terhadap pasal terhadap Permenkes itu. Yang berbicara adalah 5 bab ya. Jadi yang masih kita gunakan adalah Permenkes ini ya, Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi ya. Dimana Permenkes nomor 46 tahun 2015 ini sudah ada 2 kali perubahan ya. Perubahannya tapi bukan bicara 9 bab, tapi perubahannya adalah bicara tentang siapa yang melaksanakan akreditasi, siapa yang berhak melakukan survei akreditasi ya, seperti itu. Jadi ada di sini nih, ada di Permenkes nomor 27 tentang 27 tahun 2000 Permenkes nomor 46 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes nomor 46 tahun 2015. Kemudian juga ada perubahan kedua, jadi Permenkes nomor 27 tahun 2019. Teman-teman lihat aja nanti ya. Tapi bunyinya bukan merubah 9 bab menjadi 5 bab, bukan ya. Bunyinya bukan itu. Lampirannya tetap menggunakan yang 9 bab ya. Permenkes yang tentang 5 babnya belum ya. Sehingga teman-teman bisa lihat di Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi FKTP ya, seperti ini ya kan. Nah, jadi akreditasi puskesmas dulu itu dibagi 3 kelompok ya. Admin ya, atau administrasi manajemen, ada kelompok UKM, dan ada kelompok UKP ya. Jadi ada admin, ada UKM, dan ada UKP. Yang masing-masing kelompok tersebut atau pokja-pokjanya, kelompok kerjanya itu ada tentang mutu dan mutu ya. Jadi seperti itu ya. Ada mutu di bab 3-nya admin, ada mutu di bab 6-nya UKM karena bicara sasaran ya. Jadi kalau bicara sasaran berarti apa? Berarti sasaran itu ada target. Target itu gimana cakupannya? Nah, yang dibicarain apakah hanya kuantitas atau kualitas juga? Kalau bicaranya kualitas berarti harus sesuai dengan standar. Kalau harus sesuai dengan standar berarti harus ada standar teknis yang berbicara tentang kualitas suatu program. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di bab UKP-nya juga ada tentang mutu klinis dan mutu keselamatan pasien. Ya, jadi ini dasarnya ya, dulu dengan 9 babnya ya. Dan sekarang sejak 2020 sebenarnya mah 2020 hiji-nya kita sudah dicekoki gitu ya, diberikan sosialisasi tentang 5 bab. Cuman yang jadi masalah tuh kemarin itu bab-babnya itu yang asalnya dari ratusan 800-an EP gitu ya, berubah jadi sekian EP, berubah jadi sekian EP, berubah jadi sekian EP ya. Sehingga
kalau tidak salah Pak Menteri dulu ya, masih Pak Terawan, meminta bahwa kalau bisa EP-nya ya, tidak lebih dari 300 EP, harapannya seperti itu ya, tidak lebih dari 300 EP. Jadi itu yang diharapkan. Dan kalau tidak salah di akhir-akhir ini ya memang EP-nya tidak sampai 300 ya, yang asalnya sampai lebih dari 800 kalau tidak salah. Kalau saya lupa silahkan nanti dikoreksi ya, di komen YouTube ini boleh teman-teman mau mengkoreksi apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan juga selain dasarnya dari referensi, bisa jadi juga dari informasi yang saya dapatkan. Tapi ketika saya menyampaikan di YouTube ini bisa saja salah, kata-kata saya ada yang salah ya, malumlah kan lidah tidak bertulang ya. Jadi seperti itu. Jadi silahkan kalau ada yang salah silahkan di komen di YouTube saya ya. Di sini boleh, memang kewajiban kita untuk menerima kritik dari siapapun ya. Jadi kritik itu harus diterima oleh siapapun juga ya, mau pimpinan, mau bawah dan sebagainya. Karena kita memang hidup kita ya memang ada benar ada salah, ada naik ada turun gitu ya. Jadi wajar kalau kita dikritik orang gitu ya. Sama kayak teman-teman di Puskesmas kan, ada yang namanya pengaduan masyarakat atau keluhan masyarakat ya, sehingga teman-teman punya pusat pengaduan masyarakat, punya call center. Teman-teman juga setiap 3 bulan sekali membuat indeks kepuasan masyarakat ya, sebagai bagian dari menjalankan Permen PAN RB tentang IKM ya, seperti itu. Dan IKM itu menjadi ikunya kabupaten kota, biasanya seperti itu ya. Jadi lampirannya seperti ini, sehingga kita rencananya sosialisasi tentang 5 bab ya, siap revisi 5 bab. Nah, jadi ada siap revisi 5 bab. Siap itu adalah singkatan dari S-nya standar, I-nya adalah instrumen, A-nya adalah akreditasi, P-nya adalah puskesmas. Direvisi yang asalnya 9 menjadi 5 bab. Ya. Teman-teman lihat di sini ya, bahwa babnya ada 5. Ya, babnya ada 5. Ini ada bab 1 KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKPP, jadi perseorangan dan penunjangnya ya. Bab 3 adalah program prioritas nasional, bab 5-nya adalah peningkatan mutu puskesmas. Teman-teman lihat di sini elemen penilaiannya kurang dari 300 seperti yang diharapkan oleh Pak Menteri. Saya lupa Pak Terawan atau Pak Budi yang sekarang, tapi intinya 300 ya. Informasi yang saya dapatkan, Pak Menteri memintanya tidak boleh lebih dari 300 karena memberatkan teman-teman di puskesmas ya. Kriterianya ada 78, kemudian standarnya ada 34 ya. Ada 34 standar, ada 78 kriteria, dan ada 297 ya. Ya, jadi seperti ini, 297 itu 300 kurang 3 ya. Jadi standar itu 1, kriteria 1, EP itu 1, berarti ada 3 kolom ya. Jadi 300 dikurangi 3 kolom. Jadi teman-teman hafalinnya gitu aja. Jadi EP-nya ada berapa? EP-nya ada 297, yaitu 300 kurang 3 gitu ya, karena kolomnya ada 3, ada kolom standar, ada kolom kriteria, ada kolom EP. Jadi teman-teman hafal tuh kalau ditanya EP-nya ada berapa, EP siap revisi 5 bab, ada 297, atau teman-teman sebutin aja EP-nya ada 300 kurang 3 yang bisa ya. Ya, biar teman-teman memahami ya bahwa sudah terjadi perubahan ya terhadap jumlah standar, jumlah kriteria, dan jumlah EP ya. Babnya pun sekarang 5 bab. Tapi teman-teman harus konsentrasi ya dengan semua bab ini ya, terutama bab 4. Sekali lagi, bab 4 ini adalah tergantung teman-teman melaksanakan bab 1, bab 2, bab 3. Teman-teman bagus di UKM, teman-teman bagus di UKPP, maka teman-teman akan bagus di program prioritas nasional. Kenapa? Karena program prioritas nasional ini adalah retrospektif ya,
validasi data dari bab 2 dengan bab 3. Sebenarnya seperti itu ya. Kenapa? Karena teman-teman salah satu program prioritas nasional ini, salah satu yang akan dilihat adalah bagaimana kemampuan teman-teman menjawab capaian teman-teman dengan aplikasi ya, dengan aplikasi indikator nasional mutu ya, indikator nasional mutu ya. Yang di Puskesmas itu ada 6 indikator nasional mutunya ya. Nantilah kesempatan yang akan datang kita bahas itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 300 kurang 3 PP-nya yang harus teman-teman pahami. Namun ya, kegiatan siap revisi ini yang 5 bab ini ya, teman-teman harus memahami tentang kegiatannya kapan harus dikerjakan. Ya dikerjainnya sekarang. Kenapa? Karena 2023 akan ada tsunami akreditasi. Kalau teman-teman tidak siap dari sekarang, mau bagaimana? Bagaimana teman-teman menggalang komitmen kalau tidak dari sekarang menggalang komitmennya? Kemudian menyiapkan, kalau memang ternyata harus akreditasi itu menjadi pembiayaan mandiri, ya berarti kan teman-teman harus membuat RUK-nya dari sekarang untuk 2023 bahwa akreditasi Puskesmas itu mandiri. Dihitung tuh untuk kunjungan tim pendamping seperti apa, untuk sosialisasi dengan kecamatan, dengan desa, dengan kelurahan, dengan kader seperti apa ya. Jadi disiapkan tuh rencana-rencananya ya, akomodasinya seperti apa, makan minumnya seperti apa, itu harus disiapkan oleh teman-teman sekalian ya, dalam fungsi perencanaan teman-teman ya. Nantilah itu akan kita coba sampaikan ya. Tergantung teman-teman nih menyikapi YouTube saya ini seperti apa. Kalau teman-teman menyikapi YouTube saya dengan kalimat-kalimat misalnya, oke, lanjutkan kita bahas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Baik itu dikupas secara kulit kacang maupun dikupas sampai ke kedalamannya, hayu ya. Selama kegiatan saya membuat YouTube-nya di luar jam dinas saya sebagai PNS, karena saya masih PNS aktif ya, kita coba ya untuk menyikapi ini ya. Tapi tergantung apakah teman-teman meminta atau tidak ya. Kadang-kadang kalau tidak meminta, ada keinginan saya untuk menyampaikan sesuatu ya kapanpun juga. Tapi kalau teman-teman ada meminta ya, bisa saja saya luangkan waktu di malam atau subuh atau ya pagi-pagi ya, untuk membuat sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, atau buat saya juga. Minimal saya terus terlatih tentang apa itu akreditasi Puskesmas dengan 5 bab ya. Jadi nampaknya seperti itu. Nah, jadi yang penting ini teman-teman pahami apa itu standar, teman-teman pahami apa itu kriteria, teman-teman pahami apa itu pokok pikiran, dan teman-teman pahami tentang apa itu elemen penilaiannya. Nah, bab 9 bab maupun 5 bab sama bicaranya adalah standar, kriteria, pokok pikiran, dan elemen penilaian. Cuman jumlah kuantitasnya saja yang berkurang, tapi isinya tidak jauh beda ya, tidak jauh beda ya. Sama. Jadi kalau teman-teman mau tanya standar itu apa sih, buka aja Permenkes tadi ya, Permenkes nomor 46 tahun 2015. Definisi operasional standar itu apa? Pahami dulu. Definisi operasional kriteria itu apa? Definisi pokok pikiran itu apa? Definisi elemen penilaian itu apa? Ya. Jadi itu harus dipahami oleh teman-teman dulu. Pahami dulu kata-kata itu, kalimat-kalimat itu ya. Kalau teman-teman sudah memahami itu, insya Allah ya. Tapi standar, kriteria, pokok pikiran, dan elemen penilaian ini tergantung ya nantinya ketika teman-teman bergerak. Sebetulnya visi, misi, dan tata nilai Puskesmas seperti apa yang harus nyangkut ke visi misinya pemerintah daerah, visi misinya bupati dan wali kota ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu harus dilihat oleh teman-teman sekalian ya. Jadi pelajari dulu standar, kriteria, pokok pikiran, elemen penilaian, dasarnya dari Permenkes
46 dulu, tahun 2015 aja dulu teman-teman lihat apa sih maksudnya ini gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, kalau memang nanti teman-teman akan disurvei oleh surveyor ya, ya ini teman-teman memahami apa itu redaus. Satu lagi ada sebetulnya konfirmasi ya, tapi ini redaus saja ya. R-nya itu regulasi. Jadi bagaimana teman-teman punya surat keputusan tentang puskesmas, surat keputusan kepala puskesmas misalnya tentang pedoman atau panduan upaya kesehatan masyarakat, atau pedoman atau panduan upaya kesehatan perorangan dan penunjang, misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana teman-teman melaksanakan kegiatan di UKPP, dokter dasar panduannya apa gitu ya, kan jelas ya, dokter asal panduannya ada Kemenkesnya tuh ya, yang tahun 2015. Dokter gigi apa, ada Kemenkesnya juga yang tahun 2015 ya, panduan klinisnya seperti apa. Kemudian dokumen-dokumennya juga harus diperhatikan ya, seperti dokumen rekam medis, surat-surat rujukan misalnya gitu ya, surat-surat teman-teman turun ke lapangan posyandu, dasar suratnya seperti apa ya. Kalau kegiatan UKM ya harus dimulai, UKM itu harus dimulai dengan kerangka acuan kerja ya. Kemudian kerangka acuan kerja harus teman-teman buat, kemudian teman-teman berlari dengan prosesnya ya. Teman-teman membuat undangan, teman-teman menyiapkan semua kebutuhan akomodasi untuk kegiatan yang akan teman-teman lakukan di posyandu seperti apa. Kemudian jangan lupa di situ ada absensi yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian kalau memang ada pertemuan, notulennya seperti apa ya. Notulennya bisa dibuat oleh teman-teman bidan, teman-teman kader, atau direkam dulu ya, direkam kemudian sampai di rumah atau sampai di puskesmas waktunya senggang, silahkan dari rekaman itu dimunculkan kemudian dibuat notulennya ya, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa tentang dokumen-dokumennya ya, harus ada dokumen-dokumennya ya, jadi seperti itu ya. Kalau di UKPP harus jelas juga gak ya, rekam medisnya harus seperti apa, kemudian rekam medis itu harus bagaimana sih ya, karena rekam medis itu kan milik personal ya. Adalah kalau bicara puskesmas, bicara wilayah kerja. Kalau sudah bicara wilayah kerja berarti bicara tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan, tingkat RW, tingkat RT, kemudian tingkat keluarga ya. Kalau bicara personal kan berarti bicara orang-orang yang ada di keluarga. Nah, kalau orang-orang yang ada di keluarga, kita ada kebijakan juga tentang Permenkes tentang PISPK, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Di situ bicara tentang Prokesga. Prokesga itu ternyata adalah suatu folder, suatu map yang mungkin bentuknya family folder, yang di dalamnya harus ada rekam medis kan gitu. Kenapa? Karena 12 indikator PISPK itu di dalamnya ada indikator personal, seperti indikator K1 yang akan menjadi nakes paskes, ada indikator pasien TB, ada indikator hipertensi, ada indikator dari pasien dengan gangguan jiwa berat misalnya seperti itu ya. Jadi silahkan disikapi oleh teman-teman. Bagaimana teman-teman menyikapi Prokesga yang singkatannya dari profil kesehatan keluarga, yang harus terkait ya dengan rekam medis. Jadi seperti itu. Kemudian observasi, ya otomatis observasi mah kudunya, karena teman-teman bagaimana melakukan analisa, melakukan kegiatan pelayanan, melakukan pengadaan ya, melakukan sesuatu kalau teman-teman tidak atas dasar observasi ya. Surveyor juga pasti mengobservasi itu melihat ini dasarnya, observasi ini munculnya karena apa ya, observasi ya, apakah ada aturan di atasnya ya, apakah ada dasar SOP-nya dan lain sebagainya ya, apakah yang diobservasi Satpas misalnya, yang diobservasi tentang limbah, benar nggak ini cara limbah ini ketika keluar dari poli gigi, yang di situ ada
spesimen atau buangan-buangan yang terkait berhubungan dengan darah atau dari tubuh manusia, misalnya daging dari busi, misalnya dari kemudian uh, tulang gigi misalnya, atau ya macam-macam lah ya. Begitu juga yang dari UGD seperti apa, begitu juga yang dari persalinan normal ataupun persalinan di ponet. Pastikan di situ ada bagian dari tubuh ya yang pasti harus jadi perhatian, kan itu tidak boleh dibuang sembarangan ya, harus ada aturan mainnya ya terhadap limbah-limbah seperti itu. Jadi limbah-limbah medis, limbah-limbah dari organ tubuh harus seperti apa ya. Kemudian W-nya adalah wawancara. Jadi ya seorang pimpinan harus siap mutusin surat keputusan, membuat pedoman, membuat SOP, harus siap diwawancara. Apakah benar langkah-langkah yang teman-teman lakukan di SOP itu sesuai, yang tidak menyebabkan resiko, yang tidak menyebabkan terjadinya failure, kesalahan di situ ya, yang suatu saat bisa menyebabkan insiden keselamatan pasien. Jadi kan fungsi wawancara itu adalah teman-teman bisa berargumen terhadap sesuatu ya, baik itu kebijakan, baik itu pelayanan, baik itu yang menyangkut UKM yang ada unsur UKP-nya, UKP yang memang penggerakannya harus di UKM, misalnya seperti itu ya. Jangan lupa ada perkesmas teman-teman ya, ada perkesmas, ada perawatan kesehatan masyarakat ya. Bagaimana menyikapi kasus-kasus DBD ya, menyikapi pasien-pasien TB, ya perkesmasnya harus benar ya, karena perkesmas itu salah satu yang dilihat adalah keluarga mandiri ya. Bagaimana KM 1 sampai dengan KM 4 ya harus selesai ya dengan 7 kriterianya. Jadi harapannya seperti itu ya. Sebabnya ada juga wawancara dengan pasien ya, seperti itu ya. Wawancara dengan pasien TB seperti apa kalau memang diwawancara, pasien DBD seperti apa yang diwawancara kalau misalnya surveyornya ingin menghadir ke pasien-pasien yang mantan TB atau mantan DBD ya. KM 4 perkesmasnya seperti apa kan gitu. Kemudian simulasi ya, simulasi terhadap SOP, simulasi terhadap kejadian kebakaran, simulasi terhadap kegiatan pasien, teman-teman mau transfer pasien, stabilisasi pasien seperti apa, simulasi terhadap listrik yang mati, gensetnya harus hidup berapa lama gitu ya, target teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian simulasi, banyak simulasi tentang identifikasi pasien, mungkin langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi itu dulu yang harus jadi perhatian teman-teman. Teman-teman memahami standar, kriteria, teman-teman memahami pokok pikiran, teman-teman memahami EP, kemudian teman-teman semua yang ada di standar, kriteria, pokok pikiran, dan EP tersebut harus teman-teman kuatkan ketika teman-teman akan berargumen dengan metodenya adalah redos go dan konfirmasi ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terhadap sesuatu yang memang jadi pertanyaan teman-teman sekalian di Puskesmas ya. Nanti kalau memang apa yang saya sampaikan di YouTube ini atau di materi ini, presentasi ini ternyata berkenan teman-teman untuk kita lanjutkan masuk ke bab 1 ya, atau apapun lah ya, siap nanti saya coba sikapi dengan YouTube berikutnya ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semangat terus ya teman-teman menyikapi akreditasi yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Dan teman-teman juga harus siap-siap di tahun 2023 ya teman-teman. BPJS itu ya menjadi salah satu yang sangat penting buat teman-teman, kan di situ ada kapitasi ya. Kapitasi, teman-teman punya 10.000, punya 20.000, punya 30.000 peserta, tinggal dikalikan sekian rupiah, itu menjadi pendapatan teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melakukan langkah kedepannya seperti apa untuk puskesmas teman-teman. Yang pasti teman-teman harus selalu berprogres, harus selalu meningkatkan mutu layanan ya.
dan mutu layanan itu jelas. Perhatiannya ada sesuatu yang minimal harus dilaksanakan sehingga muncullah standar pelayanan minimal bidang kesehatan, ya, di mana standar pelayanan minimal tersebut ya harus ada standar teknisnya. Standar teknisnya ya seperti tadi, ketika teman-teman punya K1 sebagai input, outputnya apa, prosesnya harus seperti apa, apakah itu harus di PDCA kan sebagai siklus PDCA? Enggak, teman-teman pikirkan itu, pahami itu, karena yang penting adalah jangan sampai seseorang yang ada namanya, ada nicknya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ya harus berkelanjutan, ya harus jelas. Karena apa? Karena ya tadi continuum of care dimulai dari K1 atau malah continuum care dimulai dari itu PKPR bisa seperti itu, ya. PKPR karena apa? Karena seorang gadis, ya, dalam waktu 5 tahun ke depan, dalam waktu 10 tahun ke depan masih menjadi family foldernya puskesmas, ya, menjadi rekam medisnya puskesmas sampai dia punya seorang bayi, seorang balita, itu adalah continuum of care, ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semangat terus, sampai ketemu di presentasi lainnya di YouTube lainnya. Nuhun.